Bab 2036. Setelah meninggalkan tanah terlarang Tianjin, kapal terbang hijau langsung menuju domain Tianxiong di Shenzhou. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke bekas markas Sekte Ziwei. Ini adalah markas sebenarnya dari faksi Ziwei kuno. Ye Yunfei melangkah keluar dari kapal terbang hijau, dan kemudian mengatur sejumlah besar formasi dan berbagai formasi, benar-benar mengubah markas faksi Ziwei menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dengan peningkatan alam, tingkat keterampilan fase ke bumi Ye Yunfei juga telah ditingkatkan. Formasi tanah ini diatur di sini. Bahkan penguasa alam surga mungkin tidak dapat menerobos masuk, kecuali mereka adalah penguasa alam setengah kaisar. Ye Yunfei juga mengendarai lebih dari 1000 naga bumi dan lebih dari 100 naga hitam ke dalam tanah, membuat aura di area ini sangat kaya. Saya pikir saat itu, Sekte Ziwei kami adalah salah satu kekuatan paling kuat di 3000 dunia. Tanpa diduga, kami hanya bisa mundur di benua Hongmeng sekarang. Petik 2. Zisheng Zhenjun juga keluar dari menara hantu, melihat ke bekas situs faksi Ziwei di depannya. Dia mendesah pelan. Tentu saja, ini hanyalah tiruan dari Zisheng Zhenjun, dan tubuh aslinya tidak diketahui. Setelah diselamatkan oleh Ye Yunfei dari markas tanah suci surgawi, avatar Zisheng Zhenjun telah tinggal di menara hantu, mundur dan bermeditasi, dan tidak pernah keluar lagi. Alasan mengapa Ye Yunfei berencana untuk kembali ke benua Hongmeng adalah untuk mengirim klon Zisheng Zhenjun ini kembali ke markas Sekte Ziwei. Ini adalah permintaan Zisheng Zhenjun, avatarnya ingin kembali ke markas. Tuan, jangan khawatir, suatu hari, aku akan memindahkan faksi Ziwei dari benua Hongmeng kembali ke sini, sehingga faksi Ziwei kita bisa mendapatkan kembali pijakan di dunia 3000 ukuran dan berkembang. Mulut dan berkata, "Ya, aku yakin kamu bisa melakukannya." Selama periode waktu ini, Ye Yunfei sering pergi ke menara hantu untuk mengobrol dengan Zisheng Zhenjun. Zisheng Zhenjun tahu lebih banyak tentang Ye Yunfei, termasuk berbagai hal yang dilakukan Ye Yunfei di benua Feixian baru-baru ini. Jadi dia menjadi semakin optimis tentang kamu Yunfei. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka hal ajaib seperti itu terjadi padaku. Ada seorang murid yang bereinkarnasi. Sepertinya aku memanfaatkannya, kata Zisheng Zhenjun. Tuan, jangan katakan itu. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Jawab Ye Yunfei dengan tergesa-gesa. Di kehidupan sebelumnya, jika Zisheng Zhenjun tidak secara tidak sengaja memasuki Profound Sky Continent, menyelamatkan Ye Yunfei, membawa Ye Yunfei kembali ke benua Hongmeng, dan kemudian melalui kesulitan yang tak terhitung untuk menemukan kitab suci 9 matahari untuk membantunya membuka pembuluh darahnya, benar-benar tidak akan ada Ye Yunfei. Semuanya setelah itu, mungkin Ye Yunfei meninggal di kota Yuanyu di wilayah timur benua langit yang mendalam di kehidupan sebelumnya, dan paling banyak dia akan memasuki reinkarnasi dan bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Sebagai makhluk biasa, hampir tidak ada kemungkinan untuk menjadi dewa surgawi. Kaisar, hehe, itu bagus, aku tidak akan sopan padamu. Sebab dan akibat di dunia ini terlalu mendalam, dan itu di luar pemahaman orang biasa seperti kita. Zisheng Zhenjun tertawa. Tuan, ayo kembali ke benua Hongmeng sekarang, kata Ye Yunfei. Oke, ayo kembali. Saya juga ingin kembali dan melihat-lihat. Omong-omong, saya minta maaf untuk leluhur faksi Ziwei. Saya telah pergi bertahun-tahun ini, dan saya belum mengurus Ziwei faksi, yang telah membuat faksi Ziwei lebih kuat. Semakin lemah, dan hampir musnah. Zisheng Zhenjun mengangguk dan berkata, Ye Yunfei telah memberitahu Zisheng Zhenjun segala macam hal yang terjadi ketika dia berada di benua Hongmeng, jadi Zisheng Zhenjun mengetahui beberapa pertemuan faksi Ziwei. Tuan, mulai sekarang, avatar Anda ini akan duduk di markas Sekte Ziwei dan memimpin Sekte Ziwei untuk tumbuh dan berkembang, kata Ye Yunfei kepada Zisheng Zhenjun. Oke, saya benar-benar ingin memberikan kontribusi untuk pengembangan Sekte Ziwei. Zisheng Zhenjun mengangguk. Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, memasuki kapal terbang bersama Zisheng Zhenjun, terbang ke langit, dan menuju ke kedalaman langit. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa menatap pesawat ruang angkasa hijau itu. Menurut tampilan pelacak, anak itu ada di kapal terbang itu, siap memberi perintah agar mereka bergegas dan membunuh anak itu. Tentu saja, orang-orang di istana reinkarnasi kita tidak bergerak, jadi seperti jangan tinggalkan jejak. Jika di masa depan jika Tuan Istana melacaknya, kita akan selesai.
Petik 2. Di dalam salah satu pesawat ruang angkasa, seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Saudara Siang, jangan khawatir, kami tidak akan bergerak. Selama periode waktu ini, kami telah menaklukkan begitu banyak pasukan lokal di benua Phyrexian, dan bahkan ada beberapa master setengah kaisar. Biarkan saja mereka maju ke depan, bunuh anak itu. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan secara pribadi. Itu di sini, kata seorang pria di sebelahnya. Baiklah, mari beri perintah dan biarkan pasukan lokal benua Phyrexian mulai melakukannya. Kakak senior Siang mengangguk dan berkata. Saat berikutnya, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa di sekitarnya dipercepat pada saat yang sama, dan mengepung pesawat ruang angkasa hijau Ye Yunfei. Nah, sepertinya seseorang mengejarmu lagi. Di kapal terbang hijau, gangster itu telah menyadari sesuatu yang berbeda, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Itu normal, Kaisar Surga mengeluarkan perintah untuk mengejar dan membunuhku, dan pasti akan ada banyak makhluk yang datang menggangguku di masa depan. Tidak peduli siapa itu, selama mereka berani memprovokasiku, mereka akan menjadi dibunuh secara langsung. Ye Yunfei mencibir, iya, segera setelah perintah Kaisar Langit dikeluarkan, semua kekuatan besar di dunia akan merespons dan memburumu. Maka kamu akan mengalami masalah yang terus-menerus. Ini benar-benar terlalu sulit. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tuan, ada masalah di depan pintu Anda. Pergilah ke senjata ajaib luar angkasa saya dan hindari dulu, kata Ye Yunfei kepada Zisheng Zhenjun. Apakah ada masalah yang datang ke pintumu? Kalau begitu, Ye Yunfei, kamu harus lebih berhati-hati, kata Zisheng Zhenjun. Tuan, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Yunfei tersenyum, dan setelah berbicara, dia mengirim Zisheng Zhenjun ke menara hantu. Saat berikutnya, pesawat ruang angkasa datang melintasi langit, menghalangi bagian depan dan belakang, dan mengepung pesawat ruang angkasa hijau Ye Yunfei dalam sekejap mata. Ye Yunfei menghentikan perahu terbang hijau sejak lama dan menunggu di tempat. Kamu Yunfei, keluar dan mati. Sejumlah besar pria dan kuda bergegas keluar dari selusin pesawat ruang angkasa, mengeluarkan senjata atau menawarkan senjata sihir satu persatu, penuh dengan aura pembunuh, dan beberapa orang berteriak dengan keras. Di kejauhan, ada pesawat ruang angkasa yang diparkir di sana, tapi tidak mendekat. Di pesawat ruang angkasa ini, kakak senior Siang memimpin sekelompok orang dari Istana Reinkarnasi untuk menonton. Faktanya, sudah lama sejak kakak senior Siang kembali ke benua Phyrexian bersama orang-orang dari Istana Reinkarnasi di bawah perintah Nenek Long. Selama ini, mereka sibuk menundukkan pasukan dan makhluk lokal di benua Phyrexian. Orang-orang dari Istana Reinkarnasi ini berasal dari dunia yang lebih maju. Mereka kuat, dan memiliki semua jenis harta langka dan seni bela diri yang tidak tersedia di benua Phyrexian, pasukan dan tuan. Sekarang bawa makhluk asli ini dari benua Phyrexian ke bersiap untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Kakak senior Siang memiliki semacam jimat yang disebut jimat pelacak di tangannya, yang memiliki efek yang sangat ajaib dan dapat secara akurat menemukan lokasi Ye Yunfei. Sehingga orang-orang di Istana Reinkarnasi dapat dengan mudah menemukan Ye Yunfei. Bab 2037. Dalam waktu singkat, kapal terbang hijau Ye Yunfei dikelilingi oleh makhluk. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang tajam, dan 5 diantaranya adalah master setengah kaisar. Dari 5 master setengah kaisar ini, 2 diantaranya adalah setengah kaisar perantara dan 3 adalah setengah kaisar junior. Hei, nak, keluar dan mati. Kamu tidak bisa melarikan diri. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus berbaju hitam menatap perahu terbang hijau itu dengan mencibir dan berkata dengan mencibir. Orang tua berpakaian hitam ini memiliki kekuatan setengah kaisar perantara dan berasal dari kekuatan besar di benua Phyrexian. Saudara Siang dari Sekte Reinkarnasi membayarnya dengan tanaman obat langka dan berharga untuk menangani Ye Yunfei. Nak, keluar. Jangan bersembunyi seperti kura-kura, percuma, kamu harus mati hari ini. Makhluk lain juga mencibir. Meskipun berita tentang Sekte Gagak Emas dihancurkan menyebar ke seluruh benua Phyrexian, tidak ada yang tahu bahwa Ye Yunfei lah yang membunuh Sekte Gagak Emas, kecuali beberapa tetua klan Tianjin. Jadi dalam benak makhluk-makhluk ini, sama sekali tidak mungkin bagi seorang anak kecil dari generasi muda untuk dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka, dan ada 5 master setengah kaisar yang secara pribadi memimpin formasi. Hanya karena kamu
kamu juga ingin membunuhku. Sebuah suara dingin datang dari kapal terbang berwarna hijau. Nak, kematian sudah dekat, apa yang kamu pura-pura lakukan? Menuntut mati. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan kekuatan sempurna di alam surga meraung, dan dia menembak lebih dulu, mengulurkan tangan besar dan terus memperbesar, dan bergemuruh ke arah perahu terbang hijau. Fiu. Tiba-tiba, bola api dengan warna yang terus berubah keluar dari kapal terbang hijau dan menyapa tangan besar lelaki tua itu. Hei, nak, biarkan aku melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Pria tua itu mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih bola api di telapak tangannya. Boom! Bola api itu tiba-tiba meledak, melepaskan energi pembakaran yang mengerikan, berubah menjadi lautan api yang mengepul. Telapak tangan lelaki tua itu langsung hancur berkeping-keping, lalu dia tenggelam dalam kobaran api, seluruh tubuhnya mulai terbakar, dan dia berubah menjadi lelaki yang terbakar, berteriak berulang kali. Di bawah tatapan kaget semua orang, lelaki tua itu dibakar menjadi sebatang arang hitam hanya dalam 2 tarikan napas, dan kemudian arang hitam itu berubah menjadi abu terbang dan terhembus angin. Bola api ini sangat menakutkan. Pada saat ini, bola api itu muncul lagi, melayang di depan kapal terbang berwarna hijau, naik turun, meski sepertinya tidak ada yang istimewa, tapi itu membuat semua orang merasa kedinginan. Ini api yang aneh. Tanpa diduga, anak ini telah mempraktikkan formula sihir yang berhubungan dengan api yang berbeda, dan dia juga telah mengumpulkan 5 jenis api yang berbeda. Di kejauhan, kakak senior Siang dari Istana Reinkarnasi memandangi bola api yang melayang di depan kapal terbang hijau, dan mau tak mau menyipitkan matanya, dia berkata dengan heran. Api aneh adalah hal yang aneh di dunia, bahkan di dunia tempat Istana Reinkarnasi berada, api aneh juga merupakan harta yang sangat berharga. Bagus sekali, itu benar-benar seni api aneh yang aku kenal. Segera bunuh master yang telah menyempurnakan alam surga. Petik 2. Di kapal terbang, Ye Yunfei menunjukkan senyum puas. Pada saat ini, sebagian besar makhluk pembunuh dan percaya diri di sekitar kapal terbang hijau menjadi pucat, dan beberapa bahkan mundur dengan diam-diam. Seorang master dengan kekuatan sempurna di alam surga dibakar menjadi abu hanya dalam 2 napas di bawah pengawasan semua orang, tidak meninggalkan apapun. Pemandangan seperti itu sangat mengasyikkan bagi mereka. Untuk sementara, tidak ada yang berani naik dan melakukannya terlebih dahulu. Mendengus, setan bidat, berpura-pura menjadi dewa dan tipuan, nak, mati. Petik 2. 5 master setengah kaisar maju selangkah pada saat yang sama. Salah satu lelaki tua berjubah biru mendengus dingin, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan meraih perahu terbang hijau. Gemuruh, energi dingin yang kuat dilepaskan dari tangannya yang besar, dan seketika biarkan ruang di sekitarnya terus membeku, dan bongkahan es putih bergerak menuju kapal terbang berwarna hijau huhu. Sepotong ruang dan waktu ini penuh dengan angin dingin yang menderu-deru, es dan salju bertiup, dan suhu turun tajam, membuat orang-orang seolah-olah telah datang ke dunia es dan salju. Ternyata lelaki tua ini sedang melatih energi-energi dingin. Hei, Lai Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk bom. Bola api itu meluncur keluar dan bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu bersama-sama. Mereka meledak secara langsung, berubah menjadi lautan api, menyebar terus-menerus, dan menenggelamkan ruang dan waktu ini dalam sekejap. Api padam, es dan salju mencair, suhu naik dengan cepat, dan udara dingin berubah menjadi gelombang panas. Itu membuat orang merasa seperti matahari bersinar di langit, dan mereka berkeringat deras. Ah, itu lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, ternyata telapak tangannya terbakar. Kekuatan bola api yang terbentuk dari perpaduan sempurna dari 5 api yang berbeda begitu mengerikan, bahkan setengah kaisar master pun bisa membakarnya. Telapak tangan, lelaki tua berjubah biru itu pria itu terbakar, dan segera dilemparkan. Dia menggunakan segala macam keterampilan dan teknik rahasia, mencoba memadamkan api di telapak tangannya, tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap mata, telapak tangannya mulai hangus hitam, kulit dan daging hangus, memperlihatkan tulang, dan bahkan tulang metakarpal menjadi hitam. Biru pria tua berjubah itu ketakutan dan disayat dengan tangan lainnya, memotong telapak tangan yang terbakar dari lengan bawahnya, dan baru kemudian menyingkirkan nasib sisa tubuhnya dibakar Fiu. Tanda seru, pria tua berjubah biru itu menunjukkan gerakannya, dan langsung menjauhkan diri dari kapal terbang hijau, takut bola api akan menyerangnya lagi. Seorang ahli setengah kaisar juga ketakutan.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin anak ini begitu menakutkan? Wajah makhluk di sekitarnya menjadi pucat, dan mereka menyadari bahwa mereka tampaknya sangat meremehkan Ye Yunfei. Sialan, makhluk-makhluk di benua Feixian itu benar-benar tidak berguna. Apa yang Ye Yunfei andalkan hanyalah seni api yang aneh. Ada begitu banyak dari mereka, dan mereka berkerumun dari segala arah. Selama mereka bergegas ke kapal terbang itu, mereka bisa membunuh Ye Yunfei. Di kejauhan, ekspresi kakak senior Xiang sangat jelek, seolah-olah dia membenci besi tanpa alasan. Makhluk di dunia sampah ini benar-benar sampah. Jika kita bertindak, kita akan membunuh anak itu berkali-kali. Benar-benar menyebalkan. Orang lain di istana reinkarnasi juga sangat marah. Dengarkan semuanya, ayo pergi bersama. Kita berlima akan memblokir bola api ini, dan kamu bergegas ke pesawat luar angkasa dan membunuh anak itu bersama-sama. Pada saat ini, 5,5 kaisar berdiskusi dan membuat keputusan, dan salah satunya berkata keras. Kemudian 5 Master Half Emperor melangkah maju bersama. Masing-masing mengorbankan senjata sihir Half Emperor, mengaktifkannya secara langsung, dan menyerang bola api bersama. Makhluk lain bertindak bersama, berteriak dan bergegas menuju perahu terbang hijau. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Suara Ye Yunfei datang dari kapal terbang saat berikutnya. Ledakan, 5 pedang panjang meluncur keluar dari kapal terbang, membentuk barisan pedang, mengeluarkan cahaya pedang terang yang tak ada habisnya, mencekik makhluk-makhluk itu. 5 elemen formasi pedang Zuxian. Di mana formasi pedang Zuxian 5 elemen lewat, setiap makhluk dicekik berkeping-keping dalam sekejap, dan jeritan terdengar tanpa henti. Sesaat kemudian, di sekitar kapal terbang hijau, kecuali 5 master setengah kaisar, semua makhluk lainnya terbunuh. Bagaimana mungkin anak ini begitu kuat? 5 master setengah kaisar diam-diam terkejut, bahkan mereka tidak dapat membunuh begitu banyak makhluk dalam waktu sesingkat itu. Tahukah Anda, di antara makhluk yang baru saja dibunuh Ye Yunfei, setidaknya ada 60 atau 70 master di alam surga, dan lebih dari selusin dari mereka sempurna di alam surga. Nah, apakah kamu memperhatikan pesawat luar angkasa itu di kejauhan? Ada sekelompok makhluk di pesawat luar angkasa itu, yang tampaknya sangat kuat, dan aku sedikit akrab dengan aura mereka. Aku selalu merasa telah merasakan aura mereka sebelumnya. Petik 2. Ini saat itu, di kapal terbang, Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ya, aku juga punya perasaan ini. Ye Yunfei juga melihat ke pesawat luar angkasa tempat istana reinkarnasi berada di kejauhan. Bab 2038. Aku ingat. Nah, apakah kamu masih ingat bahwa ketika kamu melanggar batasan di Kaisar Yanzhou dan melepaskan avatar Kaisar Yan di domain Tianxiong, Kaisar Yan menemukan sekelompok orang dari istana reinkarnasi, dan kemudian secara pribadi menghapus reinkarnasi itu. Orang-orang dari istana reinkarnasi secara paksa mengirim mereka pergi dari benua Feixian. Aku yakin makhluk di pesawat ruang angkasa di kejauhan itu adalah orang-orang dari istana reinkarnasi saat itu. Tiba-tiba lelaki tua itu berteriak pelan. Kemampuan persepsi lelaki tua itu luar biasa, dia sudah dengan jelas melihat orang-orang di istana reinkarnasi pada awalnya, tetapi sekarang dia bertemu mereka lagi, dia mengenali mereka dengan sangat cepat. Ya, itu mereka, ini adalah orang-orang dari istana reinkarnasi. Aku hanya curiga bahwa orang-orang dari istana reinkarnasi ini benar-benar mengejarku, dan sekarang tampaknya mereka benar-benar mengejarku. Ye Yunfei segera diingat setelah diingatkan oleh gangster. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Yan, makhluk-makhluk di istana reinkarnasi ini bukan milik benua Feixian. Mereka telah diusir secara paksa dari benua Feixian oleh Kaisar Yan, dan tiba-tiba kembali, kata lelaki tua itu. Tepat pada waktunya bagi mereka untuk datang ke pintu Anda. Kali ini, saya harus bertanya kepada mereka mengapa mereka datang untuk berurusan dengan saya. Saat itu, tidak ada perintah dari Kaisar Surga untuk memburu dan membunuh saya. Di sana pasti menjadi alasan bagi mereka untuk datang berurusan denganku. Dan mereka datang jauh-jauh untuk berurusan denganku. Bagaimana mungkin kita tidak menyapa mereka? Orang tidak main-main dengan saya tidak main-main dengan orang. Jika orang main-main dengan saya akan membayar kembali 2 kali lipat. Ini adalah prinsip Ye Yunfei selama ini. Jadi Ye Yunfei berdiri dan melangkah keluar dari kapal terbang. Bocah itu telah keluar. Pada saat ini, 5,5 kaisar bekerja sama untuk menangani bola api,
dan ketika mereka melihat Ye Yunfei berjalan keluar tiba-tiba, mereka segera melihat ke arah Ye Yunfei. Kekuatan pembakaran dari bola api itu terlalu mengerikan, yang membuat kelima Master Setengah Kaisar sangat ketakutan, jadi mereka ingin bekerja sama untuk menghancurkannya. 5 Master Setengah Kaisar bekerja sama, dan kekuatan yang mereka tunjukkan sangat menakutkan. Bola api dihembuskan kembali oleh mereka. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan bola api terbang kembali, perlahan berputar di sekitar tubuh Ye Yunfei. "Nak, apakah kamu akhirnya berani keluar?" 5 Setengah Kaisar mengelilingi Ye Yunfei, semuanya pembunuh. Meskipun Ye Yunfei baru saja menunjukkan kekuatan yang luar biasa, memenggal sejumlah besar makhluk yang tidak lemah dalam waktu singkat, tetapi di mata kelima Master Kaisar Setengah ini, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa Setengah Kaisar di sebagian besar dari 3.000 dunia. Penguasa Setengah Kaisar adalah orang-orang yang unggul dan menghancurkan semua keberadaan. Belum terlambat. Mari kita bunuh dia bersama. Pisahkan 3 orang untuk menghadapi bola api, dan 2 untuk membunuhnya, sehingga dia pasti akan mati," kata salah satu Master Setengah Kaisar. Oke, 4 Master Setengah Kaisar lainnya semuanya mengangguk. Jadi 5 Master Setengah Kaisar merentangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. 3 dari mereka datang ke arah bola api, dan 2 dari mereka datang ke arah Ye Yunfei. Pada saat ini, perhatian Ye Yunfei terutama tertuju pada pesawat ruang angkasa di kejauhan, dan dia tidak terlalu memperhatikan 5 Master Setengah Kaisar ini. Melihat bahwa 5 Master Setengah Kaisar ini akan menyerang Ye Yunfei. Di pesawat ruang angkasa di kejauhan, "Kakak Xiang, lihat, tatapan anak itu melihat ke arah kita, seolah-olah dia memperhatikan kita," seorang murid istana reinkarnasi berkata kepada kakak senior Xiang itu. "Biarkan dia pergi." 5 Master Setengah Kaisar menyerang bersama, dia sudah mati. Meskipun kualitas Setengah Kaisar di benua Feixian ini tidak sebaik Setengah Kaisar di dunia kita, bagaimanapun, alamnya ada di sana, 5 Setengah Kaisar perlu tidak akan ada keraguan tentang pemenggalan kepala anak ini, kata kakak senior Xiang sambil mencibir. "Hei, nak, bersiaplah untuk mati." Pada saat ini, 5 Master Setengah Kaisar bergegas mendekati Ye Yunfei. Masing-masing menunjukkan seringai, dan 2 dari mereka menyerang Ye Yunfei pada saat yang sama, dan langkah pertama adalah sebuah pengetahuan. 3 Master Setengah Kaisar lainnya sedang menatap bola api, siap menyerang. Saat ini, boom, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sosok yang memancarkan energi kuat muncul satu demi satu, berdiri di depan Ye Yunfei. Sebanyak 10 Master Setengah Kaisar, dan semuanya memiliki kekuatan Setengah Kaisar perantara. "Bunuh mereka semua," kata Ye Yunfei ringan. Sambil berbicara, Ye Yunfei maju selangkah, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan kemudian muncul tepat di depan pesawat luar angkasa tempat istana reinkarnasi berada. "Keluar semuanya," kata Ye Yunfei dengan ringan. 10 Setengah Kaisar, bagaimana mungkin? Anak ini ditemani oleh 10 Setengah Kaisar. Petik 2. Di pesawat luar angkasa, semua anggota istana samsara tercengang dan tidak percaya. Di dunia mereka, meskipun Setengah Kaisar bukan apa-apa dan dapat dilihat di mana-mana, tetapi di benua Feixian, Setengah Kaisar termasuk dalam kelompok pembangkit tenaga listrik teratas di benua ini. 6 atau 7 Master Setengah Kaisar sudah sangat menakutkan. Sekarang 10 Master Setengah Kaisar tiba-tiba muncul, yang tentu saja mengejutkan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, 5 Master Setengah Kaisar yang baru saja mengepung Ye Yunfei benar-benar tercengang. Mereka pikir mereka pasti bisa membunuh Ye Yunfei, tetapi tanpa diduga ada 10 Master Setengah Kaisar lagi, dan semuanya adalah Setengah Kaisar tingkat menengah. Dengan kekuatan mereka berlima, mereka tidak bisa menghadapinya, sama sekali. "Tunggu sebentar, semuanya, siapa kamu dan dari mana asalmu? Aku tahu sebagian besar Master Setengah Kaisar di benua Feixian, tapi aku belum pernah bertemu denganmu, dan aku tidak punya kebencian, dan tidak perlu untuk melakukan apa saja." Petik 2. Semuanya, anak ini sangat baik, dia pantas mendapatkan bantuanmu, dia ingin mengatakan sesuatu. 5. Setengah Kaisar panik, terus mundur, sedikit tidak koheren. Bunuh. 10 Master Setengah Kaisar yang dilepaskan oleh Ye Yunfei sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong. Mereka bergegas maju, mengepung lawan, dan kemudian melancarkan serangan gila. Jadi pertempuran sengit dimulai. Hanya saja karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak,
5 master setengah kaisar dihancurkan dan dipukuli dengan sangat cepat dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Ye Yunfei sedang berdiri di depan pesawat luar angkasa tempat orang-orang dari Istana Samsara berada, dengan tangan di belakang, menatap makhluk-makhluk di dalam pesawat luar angkasa. Sial, aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada 10 setengah kaisar lagi di samping anak ini. Sepertinya operasi ini gagal lagi. Petik 2. Di dalam pesawat luar angkasa, kakak senior Siang menatap Ye Yunfei, wajahnya membiru karena marah. Kakak Siang, mengapa kita tidak mengambil tindakan dan membunuh anak ini secara langsung? Tidak perlu merepotkan sama sekali, kata seorang murid dari Istana Reinkarnasi di sebelahnya dengan lembut. Jika kita melakukannya sendiri, kita pasti akan meninggalkan jejak dengan kekuatan magis Palace Master. Jika kita ingin melacaknya di masa depan, kita pasti akan ditemukan. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukannya. Siang menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, karena sebelum datang ke sini, Nenek Long berulang kali menyuruhnya untuk tidak membunuh Ye Yunfei sendiri. Kalau tidak, dia akan melakukannya sejak lama. Kakak Siang, kali ini kita tidak bisa melakukan apapun bahkan jika kita mau. Anak itu akan menyerang kita. Pada saat ini, seorang murid Istana Reinkarnasi tiba-tiba berteriak. Saat ini, di depan pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei tidak sabar dan mengulurkan jarinya. Gemuruh, bola api yang dibentuk oleh perpaduan 5 api yang berbeda bergetar sedikit, dan menghilang. Saat berikutnya, ia telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul di pesawat ruang angkasa tempat orang-orang Istana Samsara berada. Kemudian bola api itu meledak dan dilepaskan energi pembakaran yang mengerikan keluar, langsung menyulut ruang di dalam pesawat ruang angkasa, mengubahnya menjadi lautan api yang mengamuk. Bab 2039. Sial, keluar. Kakak senior Siang itu terkejut, meraung dengan cepat, dan bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa. Anggota Istana Reinkarnasi lainnya juga bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa dengan panik. Beberapa makhluk dengan kecepatan gerakan yang sedikit lebih lambat langsung ditelan oleh api yang mengerikan, dan mulai meronta dan berguling, berteriak. Kakak senior Siang itu memimpin dan bergegas keluar dari pesawat luar angkasa mendengar suara aneh yang datang dari pesawat luar angkasa. Dia segera mengulurkan tangan besar, mengulurkan tangan ke dalam pesawat luar angkasa, dan bahkan meraih semua anggota Istana Reinkarnasi di dalam pesawat luar angkasa. Hanya saja lebih dari selusin anggota Istana Reinkarnasi telah dibakar menjadi minuman bersoda, jiwa dan raga mereka telah dimusnahkan, dan tidak ada nafas. Nak, kamu benar-benar membunuh anggota Istana Reinkarnasi kita, tanda seru. Anda tahu, mereka berasal dari dunia yang lebih maju. Ketika mereka datang ke benua Feixian, mereka memiliki rasa superioritas yang tinggi. Mereka memandang rendah makhluk di benua ini dari lubuk hati mereka. Tetapi sekarang ada lebih dari selusin anggota Istana Reinkarnasi yang meninggal di sini. Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima. Sialan, beberapa anggota Istana Reinkarnasi kita benar-benar jatuh ke dunia sampah ini. Nak, kamu membunuh anggota Istana Reinkarnasi kami. Kamu menyebabkan malapetaka. Anggota Istana Reinkarnasi lainnya juga sangat ketakutan dan marah, satu persatu teriak yang lain. Tahukah Anda, bahkan di dunia mereka, tidak banyak makhluk yang berani memprovokasi Istana Reinkarnasi dengan santai, apalagi di dunia tingkat rendah ini. Wah, mendengarkan nada mereka, mereka sepertinya berasal dari dunia yang lebih tinggi dari benua Feixian. Ini aneh, benua Feixian adalah salah satu dunia inti dari 3000 dunia. Kecuali beberapa alam kecil khusus, alam rahasia, selain itu tempat terlarang dan berbahaya, bagaimana mungkin ada dunia yang lebih maju dari benua Feixian? Mendengar apa yang dikatakan orang-orang Istana Reinkarnasi, lelaki tua itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ye Yunfei juga sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi bingung. Aku ingat di antara dunia berukuran 3000, selain dunia inti, memang ada dunia yang lebih maju dalam legenda, yaitu dunia utama. Tapi dunia utama hanyalah sebuah legenda, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar. Benar ada, berani mengatakannya, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Dunia utama. Ye Yunfei menyipitkan matanya dan mengingat legenda ini. Nyatanya, Ye Yunfei telah melacak keberadaan dunia utama di kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Sebenarnya, kita tidak perlu menebak. Sangat mudah untuk mengetahui dari dunia mana orang-orang dari Istana Reinkarnasi ini berasal. Tangkap saja mereka semua dan interogasi mereka perlahan.
Ye Yunfei tiba-tiba menatap orang-orang dari istana reinkarnasi itu. Mencibir, karena orang-orang dari istana reinkarnasi datang untuk menghadapinya, Ye Yunfei secara alami tidak akan sopan kepada mereka. Kakak Xiang, ayo langsung bunuh anak ini. Dia membunuh orang-orang di istana reinkarnasi kita. Kamu terkenal, pikir ada kekuatan lokal di benua Feixian ini yang dapat menangani anak ini, dan kami hanya dapat melakukannya sendiri. Bunuh anak ini, Kakak Xiang, jangan ragu lagi, ayo lakukan. Bunuh anak ini untuk membalas kematian saudara senior. Pada saat ini, anggota istana Samsara yang marah mengepung Ye Yunfei satu persatu, berulang kali menuntut itu kakak senior Xiang memberi perintah, biarkan semua orang mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Senior Brother Xiang adalah pemimpin operasi ini sebelum keberangkatan, Nenek Long menjelaskan bahwa semua tindakan harus di bawah komando senior Brother Xiang. Oke, jika itu masalahnya, maka kita akan mengambil tindakan dan membunuh anak ini sendiri. Tapi kita harus melakukannya dengan cepat. Kakak senior Xiang menatap Ye Yunfei dengan ekspresi mendung di wajahnya, akhirnya mengambil keputusan, dan menggertakkan giginya dan berkata, lakukan, retas anak ini sampai mati dengan pisau. Orang-orang di istana reinkarnasi sangat gembira ketika mereka mendengar kakak senior Xiang setuju. Boom, segera, lebih dari selusin anggota istana reinkarnasi bergegas maju dan mengepung Ye Yunfei, melepaskan energi mereka satu demi satu. Di antara mereka ada 2 master setengah kaisar. Nah, di antara anggota istana reinkarnasi, setidaknya ada 8 setengah kaisar. Apalagi aura energi yang dibudidayakan oleh makhluk-makhluk ini sangat aneh. Sepertinya mereka telah mengolah sistem energi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadilah, hati-hati. Suara tua itu mengingatkan Ye Yunfei. Apa yang mereka latih adalah energi reinkarnasi. Ini memang sistem energi yang sangat langka. Petik 2. Ye Yunfei merasakan nafas energi yang dikeluarkan oleh anggota istana reinkarnasi itu, dan wajahnya juga sedikit bermartabat. Energi reinkarnasi dan hukum reinkarnasi adalah sistem energi yang sangat mendalam dalam legenda. Dikatakan bahwa itu ada hubungannya dengan reinkarnasi makhluk di dunia. Jika Anda mengolah energi reinkarnasi dan hukum reinkarnasi ke tingkat tertinggi, Anda bahkan dapat mengendalikan reinkarnasi dan mengendalikan reinkarnasi semua makhluk hidup di dunia. Tentu saja jika Anda telah mencapai tahap kultivasi ini, Anda sudah menjadi dewa tertinggi di dunia. Hanya saja aku sendiri tidak berniat untuk bertarung dengan mereka. Ye Yunfei tiba-tiba mencibir. Boom! Tiba-tiba, 10 master setengah kaisar melintasi langit dan berdiri di belakang Ye Yunfei. 5 master setengah kaisar lawan telah dibunuh oleh 10 master setengah kaisar ini. Memanggil, klon darah muncul, bergegas ke sana, dan mulai melahap esensi darah dari 5 master setengah kaisar. Bahkan jika ada beberapa setengah kaisar lagi di dunia tingkat rendah ini, kami tidak akan takut. Melihat ini, 8 setengah kaisar dari istana reinkarnasi maju selangkah pada saat yang sama, melepaskan mereka energi, dan berbaris menuju Ye Yunfei dengan perkasa satu sisi menghancurkannya. Mereka sangat kuat, 10 dari kita belum tentu lawan mereka. Pada saat ini, wajah dari 10 setengah kaisar yang berdiri di belakang Ye Yunfei sedikit berubah, dan salah satu dari mereka berbisik kepada Ye Yunfei. Dunia tempat orang-orang dari istana reinkarnasi ini berada jauh lebih maju dalam hal energi dan hukum daripada dunia lain di dunia berukuran 3000. Jadi master setengah kaisar yang keluar dari dunia itu secara alami jauh lebih kuat daripada setengah kaisar di dunia lain. 10 tidak cukup, mari tambahkan 20 lagi, sudah cukup. Ye Yunfei tersenyum ringan. Saat berikutnya, boom, 20 sosok tiba-tiba muncul, semuanya memancarkan energi kekerasan. 20 setengah kaisar, naik dan bertarung dulu, jika 30 tidak cukup, aku akan menambahkan lagi. Ye Yunfei berkata dengan ringan, cukup, jika 30 tidak bisa mengalahkan mereka, kita akan bunuh diri saja. Kata setengah kaisar yang baru saja berbicara dengan Ye Yunfei dengan suara yang dalam, melangkah maju, dan memimpin untuk bergegas keluar. 30 kaisar setengah bergegas maju bersama, seperti 30 gunung berapi meletus pada saat yang sama, dan energi nafas yang dilepaskan terlalu menakutkan, seolah ingin menggulingkan seluruh dunia. 30 setengah kaisar, bagaimana mungkin, melihat penambahan tiba-tiba 20 setengah kaisar, orang-orang di istana reinkarnasi semua tercengang. Bab 2040, 30 Half Emperor Master menembak pada saat yang sama,
melancarkan serangan mengamuk, dan tembakan pertama adalah gerakan mematikan, dan tidak ada ampun. Tuan setengah kaisar ini semuanya berasal dari zaman kuno, mereka secara khusus ditangkap oleh kaisar kuno yang sunyi, dan meninggalkan lelaki tua itu untuk menjadi bawahannya. Secara alami, mereka dipilih dengan cermat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, milik ke tingkat pembangkit tenaga listrik yang sama. 8,5 kaisar dari Istana Reinkarnasi menyerbu dengan pasukan Istana Reinkarnasi, dan pertempuran yang mengerikan dimulai. Pertarungan yang diikuti oleh 38 Half Emperor Master terlalu menakutkan. Tekanan energi yang dilepaskan selama pertempuran itu seperti lautan luas, dan gelombang turbulen menghantam pantai, mengguncang langit ini dan mengguncangnya, terus-menerus menghancurkannya, tak berujung pecahan ruang dan waktu beterbangan liar. Pergi, dan bunuh anak itu Ye Yunfei. Saudara senior siang itu memimpin 7,5 kaisar untuk memblokir 30,5 kaisar dengan seluruh kekuatannya, dan bergerak menuju setengah kaisar lainnya. Orang-orang dari Istana Reinkarnasi meraung. Boom! Orang lain dari Istana Reinkarnasi bergegas menuju Ye Yunfei satu demi satu. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang, tidak bergerak, tanpa sedikit pun niat untuk menghindari atau melawan. Nak, kematian sudah dekat, dan kamu masih berpura-pura di sini, matilah. Makhluk dengan kekuatan sempurna di alam surga sangat menakutkan. Ye Yunfei menyerang. Boom! Sama seperti makhluk ini menghunus pedangnya, lebih dari selusin makhluk dari Istana Reinkarnasi tiba pada saat yang sama, satu persatu mengeluarkan senjata atau mengorbankan senjata sihir, dan menyerang Ye Yunfei. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 7 master setengah kaisar dikirim dari menara Dao Surgawi. Ledakan, 7 master setengah kaisar melangkah maju bersama, melepaskan paksaan energi dari tingkat setengah kaisar bersama-sama, langsung mengguncang makhluk yang bergegas mendekati Ye Yunfei dan menerbangkan mereka. Intensitas energi setengah kaisar jauh lebih tinggi daripada alam surga. Bahkan jika makhluk dari Istana Reinkarnasi ini berasal dari dunia yang lebih maju dan telah mempraktikkan banyak keterampilan seni bela diri yang luar biasa, masih sulit untuk melompati pertempuran di depan setengah kaisar, dan mereka dipukuli bola-balik oleh ketujuh orang ini. Penguasa setengah kaisar dalam waktu singkat. Kemudian, jeritan berlanjut, dan orang-orang di Istana Reinkarnasi mulai menderita korban. Bagaimana mungkin, ada 7,5 kaisar lagi? Ye Yunfei, kenapa ada begitu banyak setengah kaisar yang mengikutimu? Dari mana mereka berasal? Melihat kemunculan tiba-tiba 7,5 kaisar lainnya, para anggota Istana Reinkarnasi benar-benar tercengang. Saudara Siang tidak bisa menahan raungan. Di bawah pengejaran 7 master setengah kaisar, para anggota Istana Reinkarnasi mulai tidak dapat mendukung. Kali ini, untuk menghadapi Ye Yunfei, Istana Samsara mengirim total lebih dari 200 pasukan, termasuk 8,5 kaisar, dan sebagian besar lainnya berada di alam surga. Ada juga beberapa alam gabungan yang datang untuk bermain dan menonton keseruan. Sekarang alam surga dan alam gabungan itu terus-menerus dibantai. Kakak Siang, sayang sekali, begitu banyak orang kita yang terbunuh, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Nenek Long ketika kita kembali? Jika Nenek Long tidak puas, kemungkinan besar dia akan menghukum kita. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, petik 2, melihat pemandangan ini, 8,5 kaisar semuanya terkejut dan marah, dan salah satu dari mereka berkata kepada kakak senior Siang dengan panik. Kakak senior Siang itu juga pucat, tangannya sedikit gemetar karena marah. Dia adalah penanggung jawab operasi ini, dan jika Nenek Long mengejarnya, dia akan memikul tanggung jawab utama. Sebagai makhluk dari dunia yang lebih maju, mereka datang ke benua Feixian, dan tiba-tiba kehilangan begitu banyak anggota setelah kembali. Tidak peduli penjelasan macam apa yang mereka berikan, itu tampak pucat. Pada saat ini, di bawah serangan gabungan dari beberapa setengah kaisar di Istana Reinkarnasi dipukuli dan dilempar terbang, setengah tubuhnya cacat dan berdarah. 8,5 kaisar dari Istana Reinkarnasi bertarung melawan 30,5 kaisar, tidak dapat bertahan lagi. Selanjutnya, 3 kaisar setengah lainnya terluka di Istana Reinkarnasi, salah satunya setengah dari kepalanya hancur dan hampir jatuh. Tampaknya misi kita gagal lagi kali ini. Kakak Siang tidak bisa menahan desahan pelan saat melihat ini. Meskipun dia sangat tidak mau, tapi dia tidak berdaya. Di antara orang-orang di Istana Reinkarnasi, dia adalah yang paling kuat dalam pertempuran,
Tetapi dengan 7 penguasa setengah kaisar mengelilinginya, menekan setiap langkah, dia tidak bisa pergi untuk membantu anggota lain dari istana reinkarnasi. Semua orang berkumpul padaku segera. Saudara Xiang tiba-tiba berteriak. Gemuruh. Dia mengeluarkan cakram putih, melambaikannya dengan tangannya, dan mengaktifkan cakram itu. Dis itu terus membesar, dan sejumlah besar cahaya putih jatuh, membentuk topeng putih dalam sekejap, melindungi kakak senior Xiang berdiri. Anggota lain dari istana reinkarnasi semua berjuang untuk bertahan, dan ketika mereka mendengar kata-kata kakak senior Xiang, mereka semua bergegas, berebut untuk masuk ke topeng putih. Ternyata cakram putih itu adalah senjata sihir pertahanan. Senjata ajaib ini tidak buruk, setidaknya itu adalah harta karun kaisar. Dan kemampuan pertahanannya tidak akan lebih lemah dari menara Dao Surgawi. Kata Hun Lao segera, ya, ini memang harta karun kaisar. Para murid istana reinkarnasi dengan santai mengeluarkan harta karun kaisar. Tampaknya istana reinkarnasi ini memiliki latar belakang yang kuat. Pria tua itu menghela nafas lagi. Gunakan pagoda Dao Surgawi untuk menangani harta karun kaisar ini. Kita harus menangkap semua makhluk di istana reinkarnasi, dan aku menyukai harta karun kaisar ini. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke cakram putih dan berkata, "Oke." Pria tua itu mengangguk. Saat berikutnya, gemuruh. Hun Lao memanipulasi pagoda Tiandao untuk muncul, dan bergegas menuju cakram putih. Boom! Menara Dao Surgawi terus berdampak pada piringan putih. Keduanya adalah senjata sihir pertahanan tingkat kaisar, mereka bertabrakan terus-menerus, dan fluktuasi energi yang meletus terlalu menakutkan, menyebabkan ruang ini runtuh dan hancur dalam skala besar, dan akhirnya berubah menjadi fragmen ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Kakak Xiang, anak ini juga memiliki harta karun kaisar. Para anggota istana reinkarnasi menjadi pucat karena terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Cakram putih diberikan kepada mereka oleh nenek jauh sebelum mereka berangkat, dan itu khusus digunakan untuk menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Masuk akal bahwa membawa harta karun kaisar ke dunia tingkat rendah ini sudah cukup untuk mengatasi semua bahaya. Tetapi anggota istana reinkarnasi ini tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yunfei juga memiliki harta karun kaisar padanya. Saat ini, di langit, kedua harta karun kaisar masih bertabrakan satu sama lain. Cakram putih melepaskan energi untuk melindungi orang-orang di istana reinkarnasi, dan pada saat yang sama harus menghadapi serangan menara Dao Surgawi. Secara bertahap, itu menjadi sedikit pasif. Dan topeng cahaya putih yang dilepaskannya menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Di bawah perintah Ye Yunfei, 37 master setengah kaisar mengelilingi topeng putih, saling menatap, siap menyerang kapan saja. Ye Yunfei berdiri di samping, dengan tangan di belakang, menatap dingin ke arah anggota istana reinkarnasi. Situasi di depannya sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Yunfei. Saat ini, anggota istana reinkarnasi memiliki firasat buruk di hati mereka. Kakak Xiang, anak ini ditemani oleh 37 setengah kaisar dan harta karun kaisar. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kami benar-benar meremehkannya. Dengan kekuatan kami tidak bisa menghadapinya sama sekali. Ada istana reinkarnasi, anggota itu berkata dengan panik. Ekspresi kakak senior Xiang sangat jelek. Mengapa dia tidak mengerti bahwa dia telah meremehkan anak bernama Ye Yunfei ini sebelumnya? Bersambung.